Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayuningsi di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penggunaan aplikasi planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar dan minat belajar peserta didik. Latar belakang. Teknologi yang berkembang pesat harus mampu dimanfaatkan dengan optimal. Menurut Trimmel dan Bachman tahun 2004 menyatakan bahwa peserta didik yang menggunakan teknologi cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Peserta didik belajar lebih efektif saat mereka termotivasi, dan motivasi peserta didik meningkat saat melakukan pembelajaran secara online. Agar pembelajaran dapat melibatkan peserta didik dalam mata pelajaran biologi, salah satunya submateri keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu dengan cara pembelajaran menggunakan gawai. Salah satu aplikasi dalam gawai yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran adalah aplikasi Planet. Pembelajaran berbantu aplikasi Planet adalah memudahkan peserta didik memanfaatkan sumber belajar. Guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik agar belajar lebih mudah dan lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan media dan sumber belajar. Aplikasi Planet dipilih dalam pembelajaran keanekaragaman hayati tingkat spesies tumbuhan karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Jika kita ingin mengetahui nama ilmiah dari suatu tanaman, cukup dengan memasukkan gambar atau foto tanaman di aplikasi Planet. Sehingga dengan adanya aplikasi Planet ini, diharapkan peserta didik dapat memunculkan minat untuk mempelajari keanekaragaman tumbuhan, khususnya pada materi keanekaragaman hayati tingkat spesies tumbuhan. Perumusan masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, pada masa COVID-19 ini seluruh aktivitas pembelajaran hanya bisa dilakukan di rumah yang berlangsung secara daring. Materi pembelajaran yang menjadi tema dalam penelitian ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, karena materi pembelajaran biologi tersebut dianggap sulit dikarenakan bersifat abstrak. Kemudian, kurangnya minat peserta didik untuk belajar mengenai materi keanekaragaman hayati tingkat spesies tumbuhan yang bersifat abstrak. Pembatasan masalah. Yang pertama, parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada bab-bab keanekaragaman hayati tingkat spesies tumbuhan. Yang ketiga, menguji efektivitas penggunaan aplikasi Planet terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan? Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan? Yang ketiga, bagaimana minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Yang kedua, untuk mengkaji hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Yang ketiga, untuk mengkaji minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini yaitu bermanfaat, dapat dijadikan informasi terkini mengenai cara mengidentifikasi tumbuhan dengan gawai. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai informasi atau pedoman bagi guru abad 21 agar dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, dapat mengarahkan guru-guru abad 21 untuk melek teknologi. Yang keempat, sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2020 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan motivasi belajar sehingga hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik mengalami peningkatan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin tahun 2010 yang menunjukkan bahwa minat termasuk faktor intrinsik yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pujianto tahun 2020 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Planet maupun tanpa menggunakan aplikasi Planet terhadap hasil belajar IPA, materi identifikasi tanaman. Bab 2, tinjauan pustaka. Deskripsi teori aplikasi Planet. Planet merupakan media aplikasi pencari gambar atau image search engine yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tumbuhan. Jika ingin tahu nama ilmiah tumbuhan, cukup dengan memasukkan gambar tumbuhan tersebut ke aplikasi Planet. Aplikasi Planet adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengidentifikasi tanaman berdasarkan foto. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play Store untuk perangkat Android dan iOS, iPhone operating system. Aplikasi tersebut dapat mengidentifikasi daun, buah, bunga, kulit kayu, dan klasifikasi. Kemudian, Planet adalah sebuah aplikasi platform penginderaan partisipatif yang inovatif mengandalkan identifikasi tanaman berbasis gambar yang bertujuan untuk meminta kontributor non-ahli dan memfasilitasi produksi observasi data botani. Keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman spesies mencangkup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak, seperti tumbuhan, jamur, hewan, dan yang bersel banyak atau multiseluler. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain baik secara morfologi, fisiologi, dan atau biokimia. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau tingkah laku. Hasil belajar yang baik dapat diperoleh melalui belajar dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Minat belajar. Minat adalah kecenderungan untuk merasa tertarik untuk memperhatikan seseorang, suatu barang, atau kegiatan alam bidang tertentu. Minat merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal. Tanpa ada dorongan, minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah peserta didik dan guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Planet. Kemudian, peserta didik saling berdiskusi dan mengerjakan soal tes serta mengisi angket minat belajar peserta didik. Hipotesis ada H0 yaitu hasil belajar dan minat belajar peserta didik tidak meningkat setelah mengikuti pembelajaran pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan terhadap penggunaan aplikasi Planet. Kemudian HA, hasil belajar dan minat belajar peserta didik meningkat setelah mengikuti pembelajaran pada materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan terhadap gangguan penggunaan aplikasi Planet. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan desain penelitian one group pretest post-test design, yaitu desain yang tidak menggunakan kelompok kontrol pada saat melakukan penelitian. Kemudian waktu dan tempat penelitian.
Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 Mei sampai dengan 19 Juni 2022. Tempat penelitian di MAN 2 Cirebon terletak di Jalan Merdeka nomor 53 Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan peserta didik. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel diambil dengan teknik random sampling, yaitu secara acak dan tidak terkhusus pada sampel tertentu. Kemudian prosedur penelitian dimulai dengan memberikan pretest pada siswa kelas 10 MIPA 1 yang menggunakan aplikasi Planet pada pembelajaran materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya, kelas tersebut diobservasi responnya ketika melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Planet pada pembelajaran materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Untuk mengetahui hasil belajar dan minat belajar setelah perlakuan yang diberikan, selanjutnya dilakukan uji N-gain untuk mengetahui peningkatan minat belajar kelas sampel. Kemudian dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji one way untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Planet pada pembelajaran materi keanekaragaman tingkat spesies tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes sebelum pembelajaran atau pre-test dan setelah pembelajaran atau post-test. Observasi. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Yang ketiga, ada validitas instrumen. Validitas merupakan ukuran ketepatan, keabsahan, atau kesahihan suatu instrumen sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data yang pertama ada uji N-gain. Uji N-gain dipergunakan untuk memperoleh nilai gain yang netral. Hal ini untuk menghitung anggapan bahwa nilai gain yang terbesar menunjukkan hasil belajar yang paling baik. Kemudian, uji asumsi prasyarat. Ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah sekumpulan data tergolong parametris atau non-parametris yang berdistribusi normal atau tidak. Kemudian homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan atau tidak. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan keputusan apakah hipotesis yang diajukan oleh peneliti ini ditolak atau diterima. Sekian proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.